Dan juga saya akan membahas tentang sizing ya. Oke. Oke, tapi sebelumnya saya mau ini dulu, kelas A dan kelas B TKPB kemarin saya ada salah dalam saya menjelaskan terkait dengan eh sedimentasi yang menggunakan Excel pada perhitungan yang laminer. Nah, untuk nilai CD itu kan kemarin saya menjelaskan bahwa dia pakai 24 per RE ini ya. Tapi untuk ini seharusnya dia langsung pakai 24 per RE saja. Tidak ada yang 1 plus sekian ini tidak perlu. Oke, jadi kalau misalnya nanti teman-teman melakukan iterasi pada case laminer, maka dia akan mirip dengan turbulen. Jadi teman-teman hanya perlu 2 kali saja iterasi ke 0 dan 1, teman-teman bisa langsung mendapatkan hasil yang sudah konvergen. Gitu ya. Oke, kemudian ini mirip dengan yang turbulen yang kemarin sudah kita bahas. Nah, di sini karena nilai RE-nya itu kan dia lebih dari 1000, maka dia akan menghasilkan nilai yang rezim aliran yang turbulen, maka nilai CD-nya dia akan konstan di 0,44. Karena nilai CD yang konstan, jadi jika diiterasi dia sudah langsung konvergen. Ini sama untuk yang turbulen dan juga laminer. Nah, kemudian yang kemarin kita harusnya iterasi itu adalah di bagian transisi. Oke, seperti itu. Ada pertanyaan? Oke, Jelas, Ibu. oke. Oke, PPT saya sudah muncul ya. Oke, untuk hindered settling. Nah, pembahasan utama kenapa kita belajar tentang hindered settling. Jadi saat konsentrasi padatan itu cukup tinggi, partikel itu tidak bisa jatuh bebas. Jadi ada gangguan lah di situ, ada halangan dalam pengendapan. Nah, di sini aliran fluida di sekitar satu partikel itu terganggu oleh partikel lain. Karena adanya gaya gesek yang naik. Karena dia terlalu konsentrasi padatannya tinggi. Nah, sehingga hal ini dapat menyebabkan kecepatan pengendapan itu bisa turun dibandingkan dengan partikel tunggal. Kalau kemarin yang kita bahas itu adalah hanya untuk satu partikel saja. Kita analisis satu partikel, jadi kita anggap bahwa tidak ada halangan di situ. Nah, di sini kenapa sih hal ini bisa kecepatannya itu bisa melambat? Yang pertama karena adanya banyaknya partikel yang turun secara bersamaan atau serempak. Oke, nah sehingga fluida itu harus melewati celah-celah antar partikel. Nah, jadi di sini karena ada banyak partikel di situ, sehingga adanya drag efektif itu naik atau gaya geseknya itu naik. Oke, kemudian yang kedua terbentuk struktur sementara antar partikel. Nah, jadi di sini adanya gaya hidrodinamik. Gitu ya, ada gaya hidrodinamik. Kemudian densitas campuran dan viskositas efektif fluida padatan itu bisa meningkat karena itu konsentrasi dari padatan tinggi di situ. Sehingga
kecepatan terminal itu bisa turun. Oke. Nah, kapan sih fenomena hindered settling ini bisa terjadi? Yaitu ada di beberapa eh, proses gitu ya. Kapan itu bisa terjadi saat thickener, kemudian secondary clarifier, kemudian tiling tambang, kemudian pada selari yang sudah pekat seperti itu. Nah, sehingga kita harus memberikan faktor koreksi nih di sini. Harus ada faktor koreksi. Oke. Nah, di sini oke. Di sini untuk nilai viskositas efektif dari slurry atau eh, fluida yang dengan konsentrasi padatan tinggi kita sebut sebagai slurry itu adalah viskositas fluida murni dibagi oleh faktor koreksi. Nah, faktor koreksi ini didapatkan dari mana? Faktor koreksi itu didapatkan dari persamaan ini, rumus ini. Oke, sehingga kita bisa dapatkan viskositas fluidanya adalah viskositas fluida ketika murni dibagi oleh dibagi faktor koreksi dari viskositas. Oke. Kemudian bagaimana dengan densitas fluidanya? Oke, berarti untuk densitas fluidanya terjadi apa? Ada kenaikan kan di situ? Oke, ada kenaikan di situ. Sehingga kita harus memberikan faktor koreksi nih, faktor koreksi juga untuk fluidanya. Oke, cara mendapatkan faktor koreksi dari fluida, teman-teman menggunakan persamaan ini. Persen fluida dibagi rho fluida, kemudian dibagi penjumlahan antara persen fluida per rho fluida ditambah persen padatan per rho padatan. Oke, kemudian dimasukkan sehingga akan dapat dari rho slurry itu adalah dengan persamaan ini. Oke. Nah, sehingga kita bisa, kalau misalnya kita mau mencari perbedaan densitas partikel dan fluida, akan didapatkan persamaan seperti ini. Oke. Kemudian untuk hukum Stokesnya jadi seperti apa? Karena perbedaan densitas partikel dan fluida itu berubah, jadi ini ya, faktor koreksi dikali rho partikel min rho. Jadi awalnya itu adalah sebenarnya cuma ini aja. Nah, itu dikali dengan faktor koreksi gitu ya. Ada faktor koreksi di sini. Sehingga persamaan akhirnya adalah seperti ini untuk VT-nya. Oke. Oke, ini ya. Silahkan teman-teman nanti bisa hafalkan atau ditulis dalam cheat sheet. Oke, jangan lupa untuk membuat cheat sheet ya, 1 halaman muka. Tulis tangan. Tidak ada print, tidak ada fotokopi, tidak ada tempelan sticky notes di situ, bersih 1 halaman muka. Oke, next. Kemudian ulangan Reynolds-nya. Yang awalnya persamaannya hanya seperti ini untuk satu partikel, jika dia dalam kondisi hindered settling, maka akan menjadi yang sebelah kanan ini. Oke. Oke, kemudian kita akan lanjutkan. Nah, kita akan masuk ke dalam contoh soal. Oke, jadi kita diminta untuk menghitung kecepatan terminal dari bola gelas dengan diameter sekian dalam air pada temperatur sekian selari mengandung 60% berat padatan. Densitas gelasnya adalah sekian. Oke, yang pertama kita harus menghitung apa tadi? Kita harus menghitung faktor koreksinya dulu kan untuk yang nilai rho-nya, untuk nilai rho-nya. Sehingga kita bisa dapatkan nilai dari faktor koreksi dari
massa jenis atau densitas itu adalah 0,662. Caranya gimana? Ini kan tadi persen fluida ya, persen fluida, kemudian ini persen fluida per rho fluida, ini persen padatan per rho padatan. Kita bisa lihat, oke, hasilnya 0,6. Ini kan 998 ya kita pakai. Tapi karena dia ada selari di situ, yang kita gunakan ada fluidanya selari, maka akan kita dapat tambahkan faktor koreksi. Kemudian faktor koreksi untuk viskositasnya didapatkan dengan rumusnya tadi. Oke, sehingga dapat koreksi dari viskositas adalah 0,205. Nah, untuk pengerjaannya sebenarnya sama kayak yang hanya satu partikel saja. Kita pastikan nilainya adalah laminer. Sehingga kita dapatkan pakai rumus yang baru untuk VT. Dan kita dapatkan nilai VT-nya sekian. Oke. Dari nilai VT tersebut, kita cari nilai NRE-nya. Untuk kita tahu bahwa dia benar-benar di laminer atau tidak. Oke, kemudian setelah dimasukkan ke dalam persamaan, oh ternyata dia benar dalam kondisi apa? Laminer. Oke. Kalau misalnya di dalam suatu slide dia pasti ada beberapa jenis partikel di situ. Misalnya saya punya partikel A dan B. Nah, partikel itu akan mengendap secara bersamaan itu dalam kondisi harusnya dalam kecepatan pengendapan yang sama ketika kita mau cari pengendapan bersama. Kayak misalnya contoh di sini adalah oke. Untuk partikel A itu diameter yang mengendap itu adalah yang pertama dari V1 V3 itu adalah antara ini DP1, ukuran DP1 sampai DP3. Antara DP1 sampai DP3 untuk partikel A itu adalah DP1 sampai DP3. Oke. Ini untuk kecepatan VT1 sampai VT3. Nah, sedangkan kalau kita lihat partikel B di VT1 sampai VT3 ternyata yang mengendap itu adalah diameter yang DP2 sampai kita lihat VT3 sampai DP4. Oke. Nah, jika kita lihat ukuran yang mengendap itu lebih besar yang partikel A atau partikel B? Kalau yang A itu antara DP1 sampai DP3. Yang B itu DP2 sampai DP4. Berarti yang mengendap
lebih besar partikel B kan? Berarti kalau di sini berarti kecepatan pengendapannya dia akan untuk untuk partikel B itu akan lebih cepat mengendap sebenarnya karena dia sampai VT3 aja dia sudah mengendap sampai dP4. Sedangkan sampai kecepatan 3 untuk partikel A dia masih di dP3 yang mengendap. Oke, jadi lebih cepat yang partikel B ya. Oke. Itu untuk perbandingan antara dua partikel dalam suatu fluida. Oke. Nah, di sini berarti untuk partikel A dan B ketika dia punya kecepatan pengendapan yang sama, oke, antara VT1 sampai VT2 ataupun VT3 sampai VT4, maka untuk partikel bentuk bola di daerah laminer itu akan berlaku VTA1 itu akan sama dengan VTB2. VTA1 akan sama dengan VTB2. Oke. Nah, ketika kita samakan nilai VTA1 dan VTB2, maka kita bisa tahu nih perbandingan antara dPA1 dan dPB2. Oke, kita turunkan untuk persamaannya. Ini 18 kita bisa coret. Kemudian G kita coret. Oke, berarti ini tinggal yang dPA1 dan dPB. Tapi ini dalam kondisi kuadrat ya. Karena di sini kuadrat, maka kalau misalnya saya mau cari perbandingan antara dPA1 dan dPB2, maka hasilnya adalah perbandingan dari rho B min rho atau rho fluida dibagi rho A dikurangi rho fluida diakarkan atau dipangkatkan setengah. Oke. Itu yang pertama, kita dapat persamaannya ini. Kemudian yang kedua dalam kondisi VTA3 sama dengan VTB4. VTA3 sama dengan VTB4. Oke, kita samakan lagi. Ini untuk laminer ya. Ini 18 kita coret, G kita coret. Oh, ternyata untuk perbandingan antara 3 dPA3 per dPB4 itu adalah seperti ini. Oke, teman-teman harus lihat. Ini kondisinya yang ini B, ini A. Tapi ini A, ini B. Gitu ya. Oke, ini A banding B untuk diameternya, tapi untuk rho-nya B banding A. Yang ini juga A banding B, yang rho-nya B banding A. Oke. Oke. Nah, karena kita tahu nih masing-masing tadi ya perbandingan antara dua diameter, oke, kita bisa juga mencari perbandingan antara, ini kan tadi masih yang 1, 2, 3, 4. Oke, sehingga kita bisa dapatkan nilainya itu adalah tadi perbandingan antara A dPA3 dan per dPB4 ini sama dengan rho-nya gitu ya. Itu untuk yang laminer. Oke. Nah, untuk yang turbulen, teman-teman lihat di sini untuk yang turbulen, karena nilai CD dari turbulen itu akan konstan. Kalau yang laminer tadi teman-teman lihat itu adalah ini pangkatnya setengah ya di sini. Untuk yang turbulen itu dia pangkatnya 1. Oke. Untuk yang laminer itu dia pangkatnya setengah, yang turbulen itu pangkatnya 1. Oke, kita langsung ke contoh soal ya. Oke. Misal ada biji logam, galena, dan silika ukurannya sekian.
Sehingga kita bisa tahu DP1 dan DP4-nya yang terkecil dan terbesarnya adalah sekian. Akan dipisahkan dengan hidroclassifier dengan densitas galena sekian, densitas silika sekian, dan densitas air sekian. Viskositasnya sekian dan percepatan gravitasnya diketahui. Pada ukuran berapa galena dan silika itu bisa dipisahkan? Oke, kita asumsikan bahwa DP4 itu mengendap di daerah laminer. Oke, tadi ya kita harus tulis asumsi bahwa dia akan mengendap di laminer. Oke, sehingga kita bisa pertama, kita cari DPB4 itu 2,5. Kemudian kita dapatkan VTB4 itu sekian. Kemudian kita cek nih apakah benar-benar laminer. Oke. Kemudian karena ini kita cek dia sudah sesuai, dia sudah laminer, maka kita bisa pakai perbandingan untuk mencari DPA3. Kita kan sudah tahu, yang kita ketahui adalah DPB4. Karena kita tahu DPB4, kita cari DPA3. Dari perbandingannya tadi, karena ini laminer, maka pakainya perbandingannya setengah. Oke, sudah dapat hasilnya adalah sekian untuk DPA3 dan DPB2. DPA3 tadi dari DPB4 ya, kemudian yang ini kita dapatkan dari DPA1. Oke. Nah, sehingga kita bisa tahu bahwa A itu dipisahkan antara DP3 sampai 4 di 1,2 sampai sekian. Sedangkan untuk yang B adalah oke, ini harusnya 3 sampai 4 ya. Yang B ukurannya 2 DP1 sampai DP2 sekian. Nah, untuk campurannya itu sekian. Oke, karena yang A itu dipisahkan baru di daerah sekian, maka yang 1 sampai 3 itu masih campuran nih antara galena dan silika. Oke. Oke, ini contoh soal yang lain. Nanti coba teman-teman kerjakan ya setelah pertemuan ini. Oke. Oke, ini udah ada penyelesaiannya. Ini yang untuk metode grafik. Oke, kita langsung ke batch dulu saja. Oke. Nah, untuk batch settling test itu adalah uji silinder berisi slurry homogen. Oke, slurry homogen. Awalnya tuh seperti ini. Kemudian setelah beberapa waktu ada atau terlihat zona pengendapan. Zona pengendapan. Kemudian ketika di kondisi C itu ada pemadatan zone D setelah zone B dan C tidak muncul. Jadi setelah ini kan mulai turun ya, mulai turun, kemudian membentuk zone D ini atau pemadatan. Nah, sehingga cairan atau fluida itu akan terlihat bening. Oke, cairan bening dan di bawah ada padatan. Oke, sehingga untuk kurva atau grafik tinggi antara permukaan cairan bening versus waktu, ini adalah ketinggian ya, atau tinggi dari ini ya. Kemudian yang ini adalah waktu. Oke. Nah, di sini teman-teman lihat, dia itu akan membentuk suatu kurva seperti ini nih. Oke. Nah, ketika dia sebelum landai, ketika belum landai, itu akan menghasilkan constant rate atau laju yang konstan. Oke. Jadi dia perubahan lajunya itu konstan. Sehingga kita bisa dapatkan kalau di Excel itu trend line atau kita bisa sebut sebagai gradien. Gitu ya, gradien. Oke. Kita bisa dapatkan nilai gradiennya itu dengan rumus. Oke, kita nanti akan langsung masuk di contoh ya. Oke, kemudian
untuk, perbandingan konsentrasi CI, di mana CI adalah konsentrasi rata-rata suspensi pada tinggi selari ZI, dapat dihitung dengan, perbandingan dengan konsentrasi awal selarinya pada saat T sama dengan 0. Jadi kita dapatkan C1 kali ZI sama dengan CO ZO. Sehingga nilai C1-nya atau konsentrasi rata-rata kita mendapatkan dengan perbandingan. Oke. Nah, sekarang kita mau coba ini ya, untuk kecepatan pengendapan. Jadi kita lihat di sini, saya punya perubahan kecepatan pengendapan bisa dilihat dari tingginya. Tinggi dari, pengendapannya. Di sini masih campuran. Oke, campuran ini mulai bening. Kemudian ini udah mulai ini masih campuran lagi, ini juga sudah mulai turun, kemudian ini sudah membentuk padatan sampai T sama dengan 8. Kemudian T sama dengan 10 juga sudah semakin tampak padatannya semakin padat gitu ya. Kemudian ditanya, kecepatan pengendapan itu berapa? Oke, kalau misalnya di sini diketahui berat padatan dalam air 1 meter kubik adalah 250 gram. Oke, kita pertama buat dulu tabelnya. Oke, sebentar ya. Sudah, Bu. Oke. Oke, di sini kan kita punya, ini ya, saya screenshot dulu sebentar. Oke, untuk mengerjakan soal seperti ini, yang pertama teman-teman harus lakukan adalah buat tabel dulu. Oke, teman-teman silahkan buat tabel, ini nilai Z dan T. Ini sambil dicoba ya teman-teman ya, silahkan ambil kertas kemudian sambil dicoba. Nih, ketika 50 cm, oke, ketika 50 cm, ketika 50 cm nilai ininya adalah 0 jam. Kemudian ketika 34 itu adalah 2 jam. Dan ketika ininya 22 ini adalah 4 jam. Kemudian ketika ini 14 ini adalah 6 jam. Oke, di sini jangan salah. Jangan kalian tulis 40, tapi harusnya berapa di situ? 10, Bu. 10. Oke, ini 10, 10. ini 8. Kemudian yang ini berarti 8 ya. Ininya 10. Oke, kalau sudah teman-teman cari nih nilai total T-nya sama total Z-nya. Oke, saya dibantu, tolong. Yang Z-nya berapa, T-nya berapa? Ini totalnya berapa?
Yang T 30, Ibu. Oke. Yang Z sudah ada yang ngitung? Bentar, Ibu. Z-nya 138 bukan, Bu? Nggak tahu saya ini. Z-nya Coba. Iya, Ibu, 138. Ibu. Benar ya, 138 ya. Oke. 138. Oke. 138, kemudian ini 30. Oke, kemudian teman-teman selain dapat nilai total Z dan T, teman-teman juga harus hitung nilai T kuadrat. T kuadratnya berapa? Berarti kan ini 0, ini 4 ya, ini 16, ini 36, ini 64, ini 100. Coba tolong dihitung. T kuadratnya totalnya berapa? 220, Ibu. 200? 220. 20. Oke. Kemudian T kali Z. T kali Z. Ini 0, ini berapa? 868 ya. Ini 88. 88. Ini berapa? 64 ya. Salah. 84 bukan. 84. Oke, 84. Terus ini 80. 80. Yang bawah juga 80, Bu. Oke. Coba tolong dihitung total T kali Z. 100, Ibu. 400, Ibu. 400 ya. Oke. Bentar. Oke, berapa? 400 ya? Oke. Nah, di sini kenapa kita harus menghitung semua itu? Karena teman-teman, untuk mendapatkan kecepatan pengendapan, itu teman-teman harus cari dulu nilai dari perpotongan ini. Gitu ya. Karena teman-teman harus nyari itu kalau misalnya di Excel, itu gampang, tinggal kita tarik garis saja. Oke. Kita lihat kalau pakai Excel. Oke, kalau pakai Excel, ini kan kita tinggal kasih aja nilai TZ, kemudian kita pakai insert, kemudian scatter, yang ini. Ya kan, biar garisnya lebih smooth. Oke, mudah kalau misalnya kita mau cari garis yang biru. Kemudian kalau yang tadi pakai ini kan kita harus cari ininya juga ya, nilai dari apa namanya? Sebentar, sorry. Oke. Oke. Nah, kita kan kalau mau cari gradien ini yang apa namanya? ZI ini, yang miring ini ya, yang di gambarnya saya screenshot. Itu kan teman-teman tinggal bikin pakai apa? Trendline kan? Pakai trendline. Oke. Ini berarti kan tinggal dikasih trendline aja. Cukup. Selesai. Nah, tapi di sini kan karena kita itu harusnya bukan yang memotong kayak gini, tapi yang menyinggung, maka si trendline ini kita kita duplikasi bentuk garis dia. Ini ya. Oke. Kita bentuk dia garis, kemudian kita tinggal singgungkan di sini. Oke. Jadi kita dapat nilai masing-masing ini. Ini kan sudah kita bisa dapatkan ya, ZI-nya di apa, Z1-nya berapa, TI-nya berapa, ini mungkin sekitar sini ya, mungkin ini. Di sekitar ininya 5, T-nya, kemudian ininya di sekitar
berapa tuh? 15 atau 14 kali ya? Oke. Nah, itu lebih mudah. Tapi kalau misalnya kalian manual, itu gimana caranya? Ya kalian harus bikin dulu nih. Trend line-nya itu seperti apa? Kalian harus bikin dulu trend line-nya secara manual itu bagaimana. Oke, sampai sini bisa dimengerti? Bisa, Bu. Bisa, Bisa Bu. ya, karena ini kan Bisa, masih Bu. gampang ya pakai Bisa, Excel. Ibu. Oke. Next, kita akan lihat yang kita pakai manual. Oke, berarti kalau kayak gini kita harus tahu dulu nih persamaan garisnya seperti apa. Persamaan garisnya kita harus cari dulu. Oke. Kalau persamaan garis linier, ada yang masih ingat cara cari persamaan garis linier? Persamaan garis linier. Linier persamaan garisnya apa? Y, AX tambah B, Bu. AX plus B. Berarti kan kita harus cari dulu nih nilai A sama B-nya. Ya kan? Nilai A sama B-nya biar kita dapat persamaannya. Nah, cara untuk mendapatkan nilai apa namanya? Oh, ini saya udah share screen belum ya? Oh, belum ya? Ibu belum terlihat. Belum, Oke. Ibu. Sorry, bentar. Jadi ya kita cari dulu persamaan AX plus B-nya. Oke. Kita cari persamaan Y sama dengan AX plus B ya. Plus B. Oke. Untuk tadi kita cari dulu nilai apa saja tadi? T kuadrat. Terus kemudian T kali Z ya. T kali Z. Kemudian ini kita jumlahkan. Oke, ini 30, ini 108. Oke. Ini sama dengan, ini pangkat 2. Oke. Kemudian yang ini sama dengan T kali Z. Oke. Nah, untuk nilai B itu didapatkan dari sama dengan, nah, N-nya ini berapa? Ada berapa N di sini jumlahnya? Data yang kita punya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Oke. Ada 7 data. Oke, berarti B-nya sama dengan, rumusnya adalah N dikali ini adalah N dikali sigma TZ dikali sigma dari TZ kemudian dikurangi sigma T dikali sigma Z. Oke. Oke.
Kemudian ini dibagi dengan N kali sigma T kuadrat. Oke. Dikurangi sigma T. Ini kalau kita kerjakan manual ya. Kalau misalnya pakai trendline ini kan tinggal teman-teman cari aja ininya apa namanya. Trendline. Kan tinggal teman-teman display ini ya equation-nya. Oke. Ini adalah nilainya sekian. Oke. Jadi teman-teman tahu nih nilainya masing-masing itu berapa. Oke. Kemudian kalau yang ini tinggal teman-teman harus tarik garisnya dulu. Nah, kalau manual kan nggak bisa tuh. Teman-teman bisa langsung menampilkan. Berarti teman-teman harus bikin dulu nih persamaan ini. Nah, caranya kayak gini. Berarti ini adalah N-nya adalah sama dengan 7. Ya, sama dengan 7 dikali sigma TZ. Totalnya mana? Ini ya, sigma TZ dikurangi sigma T kali sigma Z, sigma T dikali sigma Z. Oke, ini dibagi dengan N 7 dikali sigma T kuadrat dikurangi sigma T. Oke. Wait, kok nggak sama? Oke. Bentar. Ibu, maaf, mau bertanya. Heeh. Untuk N-nya itu digabung sama totalnya juga, Bu. Jadi ada 7. Mm-mm. 6 ya harusnya ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, sorry. Terima kasih dari revisi. 6. Oke. Oke, sebentar saya cek dulu rumusnya ya. Izin tanya, Bu. Boleh. Berarti kalau semisalnya di sini 75%, diayakannya tuh 75, sisanya masuk recycle, Bu. Iya. Yang di produk ayakannya 75%-nya. Oke, baik. Makasih, Bu. Oke. Oke, gitu ya. Oke, yuk sekarang kita lihat dalam soal ini tadi kan nilainya masih saya karang ya, kita mengarang indah. Kemudian kita lihat nyatanya gimana sih kalau untuk kasus ini. Oke. Kita lihat untuk yang fit. Kalau kita lihat dulu yang pertama yang fit. Untuk yang persen lolos kumulatif pada ukuran 1 mm itu berapa? Persen lolos kumulatif pada ukuran 1 mm untuk yang fit. Yang fit tuh yang ini sebelah kiri. Yang mana angkanya? 60. 60. Oke.
60 itu yang persen lolos kumulatif untuk yang fit. Berarti kita lihat. Oke. Untuk yang fit yang undersize, yang kurang dari 1 mm, itu persen lolos kumulatif adalah 60%. Nah, kalau misalnya ternyata fresh fit-nya, mana? Ini laju umpan atau fit-nya kalian tahu sekian 100 ton per jam, maka ini berapa sebenarnya? 60 ton per jam. 60 ton per jam. 60 jam. Oke. Kalau yang 1 mm di atas 1 mm atau oversize-nya itu berarti ya sudah pengurangan ya kan? Berapa? 40% atau 40%, atau 40 ton per ton jam. per jam. ton per jam. Oke. Itu untuk yang fit. Sekarang kita lihat yang produk. Yang produk untuk yang minus atau undersize, persen lolos kumulatif. Berapa? Berapa persen di situ tertulis? 80. 80%. 40? 80%, Bu. 80, oke. Ini ya, 80%. Oke. Berapa tuh hasilnya, berapa nilainya? Berapa ton per jam? 80, Bu. 80. 80, ton per oke. jam. 80 ton per jam. Untuk yang oversize juga sama ya. Oke. Itu adalah berapa? 20%. 20% atau 20 ton per jam. Oke. Oke. Nah, untuk efisiensi ayakan, kira-kira rumusnya gimana sih? Untuk efisiensi ayakan. Berarti kan ini 80 ton per jam, itu yang masuk sini nih, Dek. Lihat. Berarti kan ini yang masuk ini. Ini adalah 80 ton per jam. Oke, 80 ton per jam. Tapi ternyata dia nggak semuanya yang terayak itu akan turun ke produk ayakan. Jadi dia berkurang cuma 75%-nya. Berarti nilainya untuk efisiensi itu adalah undersize yang lolos. Yang Ya, dihasilkan dibagi dengan undersize dalam umpannya atau feed, terus dikali 100%. ya betul. Oke, dibagi undersize umpan. Nah, ini umpan undersize umpan bukan yang awal ya. Tapi adalah yang dalam produk ball mill. Ini dalam PB. Oke. Dikali 100%. Berarti berapa nilainya? Efisiensinya kita tahu 75 sama dengan undersize yang dihasilkan berapa tuh? Yang akan kita cari. Produk ayakannya kan? Dibagi nilai PB-nya 80 kali 100. Berarti produk ayakannya 60%. ya. 60%? 60 ton per jam. 60 ton sudah. Oke. Oke. Hasilnya adalah produk ayakannya 60 ton per jam. Berarti di sini adalah 60.
Oke. Nah, ini kan awalnya tadi berapa masuk feed-nya? 100 kan? Ya nggak? Atau berapa masuk feed-nya? Halo? Iya, Bu, Ya, 100. Bu, Ya, 100. Bu, 100. 100. Oke, 100, kemudian ini 80, harusnya sisanya di sini 20 kan? Cuma 20 ya? Betul. Iya, Tapi Bu. ternyata yang lolos ini di sini hanya 60. Berarti di sini adalah 20 lagi sisanya. Berarti kalau kita ditanya nilai produk ayakan berapa? Produk ayakannya kita bisa tahu tadi dari efisiensi. Ini dari efisiensi. Didapatkan 60 ton per jam. Kemudian yang di-recycle berapa, Dek? Yang di-recycle berarti kan adalah nilai apa? PB, ya kan? Yang di-recycle PB min Min PA. PA. Tapi dia di sini ternyata masih ada sisa 20 loh tadi ya. Berarti kan di sini R plus sorry. Di sini adalah R min 20 ya. R min 20 sama dengan gini aja biar gampang. Berarti R di sini adalah ditambah 20 karena di sini masih ada sisa yang 20 ton per jam. Oke, ini PB-nya 80 min 20 plus 80 min 60 ya plus 20. Oke. Hasilnya adalah 40 ton per jam. Kemudian kalau ditanya, yang selanjutnya fresh feed-nya berapa? Berarti untuk fresh feed itu kan dicari dari di sini ya untuk fresh feed ya. Fresh feed sama plus R sama dengan feed-nya. Berarti untuk fresh feed-nya adalah F min R. Min R. Ya, feed-nya adalah 100 dikurangi R-nya 40. 60 ton jam. Oke. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Bisa, Bu. Oke. Kalau bisa, berarti untuk pertemuan hari ini sudah cukup. Ada 2 materi yang kita bahas, sedimentasi dan juga sizing. Nah, untuk UTS-nya silahkan teman-teman siapkan satu halaman HVS A4. HVS A4. Teman-teman silahkan buat cheat sheet materinya dari awal sampai hari ini. Ada grinding, sizing, kemudian sedimentasi, ada macam-macam kan? Sedimentasi ada yang hindered settling, ada yang batch, kemudian ada yang kecepatan pengendapan. Silahkan teman-teman masukkan dalam cheat sheet materinya. Saya harap teman-teman tidak hanya memasukkan semua contoh soal kalian masukin di situ. Silahkan kalian gunakan, kalian tulis dulu rumusnya, kemudian cheat sheet-nya coba kalian gunakan untuk mengerjakan. Apakah cheat sheet-nya sudah cukup untuk mengerjakan atau belum? Kalau belum, silahkan tambahkan catatan-catatan yang bisa kalian pahami di situ. Intinya jangan sampai cheat sheet itu terlalu penuh sehingga kalian pusing ketika ujian. Gitu ya. Untuk waktunya, ujiannya mungkin kalau nggak 100 menit, 120 ya. Saya lupa. Untuk yang membuat soal bukan saya, dari Pak Teguh. Silahkan kalian juga tanya kelas yang diampu Pak Teguh. Oh, Pak Teguh gimana sih? Apakah ada latihan-latihan soal yang tidak saya berikan? Silahkan kalian tanyakan juga. Sampai sini ada pertanyaan? Ibu, kalau misalnya cheat-sheet-nya itu boleh ada teori juga nggak, Bu? Boleh, terserah kalian mau nulis apa di situ.
Bebas kalian mau tulis apa, tapi harus tulis tangan. Saya nggak mau lihat ada fotokopian, ada tempelan sticky notes, ataupun kalian ngeprint. Silahkan tulis saja pakai tangan kalian. Oke, nanti kalau yang tidak sesuai dengan ketentuan cheat sheet-nya, akan saya minta. Kalian jadi ujiannya close book. Tidak open apa-apa. Kalau cheat sheet-nya nggak sesuai dengan ketentuan. Oke, sampai sini ada Baik, pertanyaan Ibu, lagi? terima kasih. Oke. Ibu berarti cheat sheet-nya dikumpulin dulu. Cheat sheet-nya nggak langsung dipakai aja. Tapi nanti ketika ujian, walaupun saya tidak ngawas di kelas kalian, saya akan cek ya, saya akan muter. Saya akan muter, kalau misalnya nggak sesuai ketentuan, saya akan minta. Oke. Baik, Ada Ibu, lagi? terima kasih. Ya. Ibu maaf, boleh tahu soalnya ada berapa gak? Enggak dong. Oke, Bu, Karena makasih. saya juga nggak tahu. Karena yang tadi saya udah bilang kan, yang buat soal Pak Teguh. Silakan coba tanya ke kelas lain yang diampu Pak Teguh. Oke. Nanti soalnya berapapun, yang pasti soal itu sudah dosen pastikan lah bahwa kalian cukup waktunya untuk mengerjakan dan sudah pasti kalian bisa. Untuk materinya kami punya materi standar setiap dosen itu, jadi untuk materi yang diberikan sebenarnya sama. Semua mengacu pada buku. Gitu ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Sebelum kita akhiri. Bu, saya mau nanya. Ya. Mungkin kalau misalnya buku referensinya, kalau misalnya mau coba-coba cari latihan soal itu pakai buku apa ya, Bu? Kan saya sudah share ininya apa yang saya gunakan. Yang Ginkoplis itu ya, Bu? Iya, Ginkoplis. Terima kasih, Bu. Oke, mana ya? Di semua PPT saya ada deh, coba dibuka. Oke, ada lagi? Ibu izin tanya. Mm. Jadi nanti di cheat sheet-nya hanya boleh tulis rumus atau kalau emang kita mau nulis singkat-singkat tentang contoh soal itu boleh? Gimana? Untuk di cheat sheet itu kita hanya boleh tulis rumus atau teori atau boleh juga nulis kayak contoh soal gitu, Bu? Boleh, terserah, bebas. Untuk ini bebas ya, tulisannya apa aja. Tapi menurut saya, teman-teman jangan terlalu banyak. Intinya itu, ketika kalian terlalu banyak, kalian waktu ujian tuh pusing, mau lihat di mana. Gitu. Tapi boleh, pada dasarnya boleh kalian nulis apa aja boleh. Baik, Bu. Terima kasih. Oke. Ibu maaf mau nanya. Iya. Ibu mau nanya yang mengenai tadi sih ada ralat mengenai NRE. Kan kata Ibu langsung aja 24 per NRE. 24 per NRE. Mau nanya Ibu kan make sure aja sih. Kan yang pertama kita asumsiin tuh kan yang laminer dulu. Udah gitu kita nyari NRE yang masih laminer. Nah, kan NRE-nya bakal dilihat ya Bu. Maksudnya termasuk rezim yang mana. Yang transisi kah atau yang laminer. Kalau misalnya termasuk yang transisi, nyari CD-nya tetap pakai 24 RE aja Ibu atau misalnya langsung pakai yang 1 tambah 0,15? Ya, pakai yang 1 ditambah 0,15. Kalau di kelas 2D kemarin saya sudah benar jelaskannya. Jadi untuk menentukan CD mah tergantung NRE yang didapat ya Bu, rezimnya. Betul, betul. Gitu ya, Fania. Oke, untuk yang sedimentasi saya ulang lagi ya. Untuk yang kemarin, terutama hanya kelas 2A dan B TKPB. Itu kemarin kan kita pakai studi kasus beberapa diameter ya. Ini PPT saya ada nggak? Slide saya ada nggak? Ada Ibu, terlihat. Ada Ibu. Oke, Excel saya lihat ya. Jadi kemarin kan kita belajar tentang beberapa jenis diameter. Oke, kalau misalnya ternyata nanti teman-teman itu soalnya atau untuk UTS-nya kalian nggak tahu rezimnya. Kalian coba cari dulu pakai Stokes kan.
Tapi ternyata kalau misalnya hasil RE yang kalian dapatkan itu adalah laminer, ya sudah, nilai CD-nya langsung 24/RE saja. Klik. Nanti atau ini nggak klik ya, nanti kalian ujian silahkan kalian pakai kalkulator. Kemudian kalian cari untuk untuk VT akhirnya. VT akhirnya adalah pakai nilai CD yang ditemukan. Coba teman-teman lihat. Di sini nilai CD-nya VT, RE, dan CD untuk iterasi 0, 0 sampai seterusnya itu sama nilainya untuk laminer. Berarti teman-teman hanya 1 kali saja cukup nggak? Cukup. Cukup, ya sudah. Itu untuk yang laminer. Kalau yang turbulen, lihat nih, makanya kemarin saya minta kalian untuk mencoba Excel-nya biar kalian tahu juga. Kalau untuk yang turbulen kira-kira berapa kali sih? Sampai iterasi ke 1 lah paling enggak. Atau kalau kalian nggak yakin dia sudah konvergen, ya 1 lagi. Sampai 0, 1, 2. Oke, saya sarankan nanti kalian 3 kali iterasi untuk yang turbulen. Untuk yang laminar juga kalian coba untuk 3 kali. Apakah sama terus? Kalau sudah sama terus ya sudah. Oke. Tapi untuk yang transisi, saya harap sampai 1% ya. Sampai 1%. Maksimal 1%. Kalau 1% berarti sampai yang ke iterasi ke 5. Oke. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Cukup Ibu, terima kasih. Cukup ya. Nah, untuk nanti kalau misalnya ada soal seperti ini, silahkan teman-teman bikin rangkumannya kayak gini. Bikin tabelnya, kayak kita mengerjakan di Excel. Supaya apa? Supaya teman-teman nggak salah lihat. Harusnya, oh ternyata yang di kalkulator di sini kan pakainya CD ini. Oh, tapi teman-teman saya lihat. Jadi CD yang lain. Apalagi kalau udah iterasi yang banyak. Pakai ini. Nah, jadi kalian silahkan buat tabelnya biar kalian lebih enak untuk melihat setiap nilainya. Itu kalau yang mau pakai iterasi. Kalau mau pakai grafik juga boleh, silahkan. Oke. Oke, cukup ya. Ada lagi pertanyaan? Cukup Ibu. Oke, kalau sudah cukup, terima kasih untuk kedatangan teman-teman, partisipasi teman-teman dalam kuliah di hari ini. Semoga sukses untuk UTS-nya. Saya ingatkan lagi, teman-teman jangan sampai berbuat curang. Kalau saya mendapatkan laporan seperti itu, saya tidak akan memberikan kompensasi apapun. Oke, saya akan memberikan, ya sudah, konsekuensinya sesuai dengan yang ada di peraturan akademik. Saya nggak akan mau nilai, saya nggak akan mau memberikan remedi, terutama yang berbuat curang. Silahkan dicoba. Kalau kalian mau nilainya jelek di perlakuan mekanik. Oke, kalau gitu ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, saya cukupkan ya. Terima kasih, semoga sukses untuk UTS-nya. Selamat belajar semuanya. Jaga kesehatan. Selamat siang. Oke. Saya close ya Zoom-nya. Terima kasih Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Oke, Makasih, sama-sama. Bu.